Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin, ummahat salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerahkan hati-hati kita sehingga mudah langkah kita untuk dapat kembali hadir di majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang dianugerahi oleh Allah kefahaman yang baik dan dimudahkan Allah untuk mengamalkannya, diterima oleh Allah menjadi amalan yang bermanfaat untuk akhirat kita, menjadi pemberat timbangan amalan salih kita nanti di akhirat. Amin. Semoga tidak ada jeda antara ilmu dan amal. Setelah kita mengilmui setiap pengetahuan dan maklumat yang kita pelajari, kita kemudian dapat mengamalkannya segera. Semoga Allah berikan kita taufik untuk mudah mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah merahmati kita selalu dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas kisah berikutnya dari kitab Kisah Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Kisah Al-Quran, yaitu di kisah ke-9. Bagi jamaah yang membawa bukunya, silakan buka di halaman 377 ya. Kisah ini diberi judul oleh penulisnya Menjamu Tamu yang Menyejarah. Kemarin kita telah memberikan muqaddimah di pertemuan terakhir tentang kandungan surat Az-Zariyat yang oleh para ulama dikatakan surah Az-Zariyat adalah surat yang berbicara tentang penekanan bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita sudah membahas tentang bab rizki cukup panjang lebar. Kita sekarang masuk pada ayat yang akan kita tadabburi, yaitu rangkaian ayat surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 37. Silakan bagi yang belum membawa kitabnya, silakan buka mushafnya. Surah Az-Zariyat surah 51 ayat 24 sampai ayat 37. Sampun? Sudah? Baik, kita baca dulu ayatnya. Saya baca, jamaah semuanya bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Idz dakhalu alaihi, ketika mereka masuk ke tempatnya Ibrahim, faqalu, lalu mengucapkan salama, mengucapkan salam kepada Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun, berkatalah Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Waalaikumsalam, kalian orang-orang yang tidak saya kenal. Faragha ila ahlihi, maka Ibrahim pun pergi menemui keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin, ya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar atau dipanggang. Faqarrabahu ilaihim, setelah jadi Ibrahim hidangkan daging itu kepada tamu-tamunya, kepada mereka. Qala ala ta'kulun, kemudian Ibrahim berkata, ala ta'kulun, silahkan kalian makan, atau secara bahasa ala ta'kulun itu mengapa kalian tidak makan, sudah dihidangkan kok enggak makan. Fa'aujasa minhum khifah, ketika mereka tidak mau makan, Ibrahim merasa takut kepada mereka. Ini kok dikasih makanan manusia kok enggak mau nih, gitu ya. Kemudian qalu la takhaf,
Mereka ini berkata, janganlah kamu takut ya Ibrahim. Ya. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kemudian mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak yang alim, yang cerdas. Fa aqbalat imra'atuhu, kemudian ketika istrinya menerima kabar itu, aqbalat imra'atuhu fi sarrah, ya. Istrinya tercengang, ya. Kemudian fasaqqat wajhaha, menepuk-nepuk mukanya, tidak percaya. Wa qalat ajuzun akim, kemudian dia berkata, mana mungkin aku bisa punya anak. Aku adalah seorang perempuan yang ajuz, yang sudah tua renta, akim, sudah mandul, sudah menopause. Ya. Qalu kadzalika qala rabbuk. Kemudian para malaikat ini, tamu-tamunya ini berkata, kadzalika qala rabbuk, demikianlah Rabbmu menfirmankan kepada kami. Innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha hakim, memberi hikmah, bijaksana, dan al-alim, zat yang maha mengetahui. Sampai ayat 30 dulu kita bahas, 31 sampai 37 insyaallah kita bahas kemudian. Kita fokus ke ayat 24 dulu hadirin. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Dimuliakan di sini oleh para ulama tafsir diartikan dimuliakan Allah, karena memang malaikat itu kan makhluk-makhluk yang mulia ya, alaihi salatu wassalam, ya, makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang selalu taat perintah Allah, menjadi pasukannya Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat dan bekerja sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi juga ada yang mengatakan al-mukramin di sini maknanya adalah zat yang dimuliakan oleh tuan rumah, yaitu siapa? Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim memuliakan tamunya, gitu ya. Dari ayat singkat ini para ulama memberikan beberapa poin tadabbur, di antaranya adalah, ya, tidak sedikit ulama yang mengatakan ini menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dibandingkan nabi-nabi lain, rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus pada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan menjadi contoh bagi umat setelahnya. Dalam konteks ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau boleh dikatakan nabi yang terbaik setelah Nabi Muhammad, nabi yang termulia setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya satu, Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, leluhurnya para nabi, ya. Nabi Ibrahim punya nama anak Ismail, Ismail anak keturunannya nanti sampai Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Bani Israel, yang 12, dari 12 anak itu nanti muncul para nabi dan para rasul setelahnya. Ada Yusuf dan lain sebagainya, ada Musa dan lain sebagainya. Ya. Itulah alasan mengapa para ulama bilang nabi yang terbaik itu Nabi Muhammad, setelah itu adalah Nabi Ibrahim. Alasan kedua, karena Nabi Ibrahim ini adalah Khalilur Rahman, digelari Allah dengan gelar Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu kekasihnya Allah, kekasihnya Ar-Rahman. Lebih daripada itu para ulama juga menambahkan alasan Nabi Ibrahim itu nabi yang terbaik setelah Nabi Muhammad karena apa? Ya. Karena bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat, menyebut nama Muhammad dan nama
Ibrahim. Dalam salawat Ibrahimiyah kita, dalam duduk at-tahiyat kita ada salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Jadi ayat ini menunjukkan bukti bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia dan utama karena Allah memberikan perhatian khusus kepada Nabi Ibrahim terhadap kisah yang akan kita bahas ini. Kemudian di antara faedah yang lain adalah keagungan kisah menjamu tamu dan peringatan untuk mentadaburinya. Jadi kisah ini diingatkan Allah agar kita mengingatnya dan agar kita mentadaburinya, karena pasti akan banyak sekali faedah. Karena Allah mengawali kisah ini dengan kalimat hal ataka haditsu. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad? Apakah kamu pernah dengar kisah ini wahai Muhammad? Kira-kira gitu. Apakah telah datang kepadamu cerita tentang Ibrahim dan tamunya, ya? Tentang tamu-tamunya Ibrahim, ya. Berarti kisah ini adalah kisah yang layak dan yang agung untuk ditadaburi, ya. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah beliau menjelaskan bahwa di surah Az-Zariyat ayat 24 ini Allah memulai kisah ini dengan bentuk pertanyaan, padahal yang diinginkan bukanlah pertanyaan kan? Karena sebenarnya Allah bukan ingin bertanya, tapi Allah ingin apa? Menceritakan tentang kisah ini, ya. Kata hal itu kan apakah artinya? Ya, Allah memulainya dengan pertanyaan menunjukkan, ya, berarti ada sesuatu yang bisa kita gali dari kisah ini, ya. Seakan-akan bentuk memulai dengan kata tanya itu mengandung rahasia yang lembut dan makna yang mengesankan yang akan bisa kita ambil dan kita sarikan dari apa? Dari kisah yang akan kita bahas ini, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi ini kisah yang bagus, kisah yang agung, kisah yang baik, layak untuk kita tadaburi, ya. Kemudian para ulama juga mengatakan faedah lain yang bisa dipetik dari firman ini Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zariyat 24 ini adalah, ya, bahwa ini menjadi bukti tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah katakan hal ataka, apakah telah sampai kepadamu? Kepadamu siapa di sini? Nabi Muhammad. Berarti apa? Memang ini adalah Al-Quran, ayat yang diturunkan untukmu, untuk Nabi Muhammad. Berarti ini bukan buatannya Nabi Muhammad, karena objek pembicaraan di ayat ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Paham ya sampai sini? Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan manusia. Al-Quran ini memang firmannya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lihatlah kita melihat kejelian dan ketelitiannya para ulama, bahkan huruf per huruf atau kata per kata itu bisa apa? Sangat baik dipelajari oleh para ulama. Jangan nyambung ke wifi, nyambung ke wifi. Wifi-nya dimatikan. Sudah. Ya. Sudah mati wifi-nya. Wifi-nya udah mati. Hadirin yang muliakan Allah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kepada faedah berikutnya. Para ulama juga mengatakan di sini, ya,
ayat ini juga memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mukramin. Al-mukramin tadi kan artinya yang dimuliakan, ya. Ada dua pendapat di sini, permuliaan Ibrahim kepada mereka yang tadi kita sebutkan. Jadi yang memuliakan adalah Nabi Ibrahim kepada tamu-tamunya. Yang kedua, para malaikat ini memang makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kedua makna ini adalah berisi pujian kepada Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena kalau artinya adalah al-mukramin, yang memuliakan tamu-tamunya ini adalah Nabi Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia karena memuliakan tamunya kan. Hanya orang mulia yang memuliakan orang lain kan. Ya. Tapi kalau kemudian maknanya al-mukramin di sini dimaksud adalah tamu-tamu yang mulia, yang dimuliakan nih, dimuliakan oleh Allah, memang makhluknya Allah adalah para malaikat ini dimuliakan oleh Allah. Berarti Nabi Ibrahim juga mulia. Kenapa mulia? Karena ya Allah mengutus para makhluk mulianya untuk mendatangi Ibrahim. Antum standby aja di sini. Jangan kemana-mana, standby. Ganggu jamaah lain. Wirawiri. Gitu ya. Hadirin muliakan Allah. Jadi ini pujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah Nabi Allah yang mulia karena satu memuliakan utusan-utusan Allah, yang kedua Allah mengutus makhluk-makhluk mulianya kepada Nabi Ibrahim karena kemuliaannya Nabi Ibrahim. Ada ulama bernama Imam Ar-Razi rahimahullah dalam kitab Mafatihul Ghaibnya, beliau mengatakan, ya, dengan apa beliau memuliakan para malaikat, ya. Maka kita jawab yang pertama dengan wajah yang berseri-seri, yang kedua dengan mempersilahkan duduk di tempat terbaik dan paling empuk, yang ketiga dengan menyegerakan hidangan jamuan. Dikatakan Nabi Ibrahim sebagai tuan rumah yang memuliakan tamunya. Satu, tamunya datang malam-malam, tidak dikenal tapi disuruh duduk, ya. Tidak hanya disuruh duduk, tapi dibuatkan malam-malam dibuatkan hidangan makanan. Habis belum baterainya? Habis baterainya. Nah, ini nih. Gitu ya. Jadi inilah Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dipuji oleh Allah karena memuliakan tamunya, ya, memuliakan tamunya. Ada komplain nggak? Matiin. Hadirin memuliakan Allah. Maaf ya, kedistract sama orang ini. Ya, mondar mandir aja nih. Ya, gini aja sudah. Ya. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Berikutnya udah keluar kan? Coba dicek ya, Ibu, di Instagramnya keluar suara Anda ya? Ada Instagram. Biar yang lain bisa ikut live dari rumah, Ibu. Tes 1 2. Ada yang bawa Instagram? Bismillah. Ada? Nggak ada? Nggak keluar ya? Matiin dulu. Matiin, jangan pakai wifi. Kadang nyambung ke wifi. Udah, untuk matiin belum wifi-nya? Aduh. Gak kerjep nih orang. Ini loh, matiin. Ayo, deketin. Baik, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Pelajaran berikutnya, ya, di antara pokok dari cerita ini adalah
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan teladan kepada kita tentang satu amalan mulia, yaitu memuliakan tamu. Ini yang paling pokoknya, ya. Bahwa ternyata memuliakan tamu itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat memuliakan tamunya. Ya. Sampai kisahnya diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan itu menjadi syariat dan menjadi amalan yang dicontohkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang terkenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, ya. Dan memuliakan tamu ini ibadah yang luar biasa, hadirin. Karena begini, tamu, kalau ada saudara muslim kita datang ke rumah kita, ya, itu kemungkinannya kan dua. Ada yang datang dengan sebab, ada yang datang tanpa sebab. Dan kemungkinan yang dua itu sangat kecil. Orang datang ke tempat kita itu mesti ada sebabnya. Dan sebabnya itu bermacam-macam. Dan sebab yang paling mayoritas dan yang paling banyak karena mereka membutuhkan bantuan kita, sehingga mereka bertamu. Hatta kalaupun sebabnya adalah silaturahim, itu juga bagian dari mereka membutuhkan bantuan kita. Karena tersebab mereka menjalin silaturahim dengan kita, satu, di sisi kita mendapatkan manfaat pahala, di sisi dia juga mendapatkan pahala silaturahim. Kalau dinilai dari kacamata spiritual atau kacamata pahala, ya. Sehingga kemudian hadirin muliakan Allah, disitulah syariat meminta kita untuk memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu itu bukan sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang berat. Makanya taruhannya keimanan. Karena apa? Tidak semua tamu yang punya sebab tadi adalah tamu yang baik, ya. Kadang tuan rumahnya tahu adab, tamunya yang nggak tahu adab. Tapi kadang-kadang kebalik juga, tamunya tahu adab, tuan rumahnya nggak tahu adab. Tamu datang dianggurin, ya, tamu datang kemudian ya dia tidak beradab sebagai tuan rumah. Begitu juga sebaliknya. Makanya kemudian di satu sisi tuan rumah itu diajarkan untuk memuliakan tamu, di sisi lain tamu juga diajarkan untuk bisa beradab di hadapan tuan rumah. Contoh adab yang paling simpel yang diajarkan Nabi SAW untuk tamu. Tamu itu kalau bertamu di tempat tuan rumah, di rumah orang, disitulah kita diajarkan untuk mengetuk pintunya, kan, kemudian mengucapkan salam. Kalau satu kali nggak dijawab, dua kali ketuk lagi. Kalau dua kali nggak dijawab, tiga kali, kan. Kalau tiga kali tidak dijawab, tidak boleh empat kali, tapi dia pulang, ya. Tidak boleh juga didobrak, ya, pulang. Ini adab sebagai tamu kepada tuan rumah. Itu yang paling simpel tuh, ya. Adab paling simpel. Sepertinya simpel, tapi di dalamnya ada hikmah luar biasa. Apa? Rasulullah mengajari kita untuk sopan kepada tuan rumah. Karena tidak semua tuan rumah itu siap menerima tamu. Sandalnya ada, kendaraannya ada, tapi ketika dia tidak memperkenankan kita diterima atau kita dijawab, ya kita pulang, ya. Seperti itu, ya. Kalau kadung janji gimana saja? Sudah 3 kali. Mungkin setelah dia mengiyakan janji Anda, dia punya uzur, kita tidak tahu, ya. 3 kali, setelah itu pulang, ya. Yaitu kalau sekarang mungkin bisa diwakili dengan itu. Tapi kalau ditelepon nggak diterima, ya jangan maksa untuk masuk. Ya, ada uzur mungkin tidak dengar belnya, terus kita telepon, fadol silahkan. Tapi kalau juga tidak diangkat, bisa jadi dia tidak ada hidangan yang bisa dia sajikan, bisa jadi rumahnya lagi berantakan, bisa jadi dia punya urusan kantor yang harus dikerjakan di rumah dan lain sebagainya. Maka itu haknya tuan rumah, ya. Maka termasuk tamu yang tidak beradab adalah yang ngetok sampai berkali-kali, walaupun tuan rumah tahu di dalam itu ada tamu di luar.
Nah itu adab kok, ya. Adab. Nah, ini harus kita pahami. Di antara adab tamu yang harus diperhatikan juga, ketika tamu dipersilahkan masuk, sebelum dipersilahkan masuk, dia kan ketuk pintu rumah tuh. Seorang tamu tidak boleh menghadapkan badannya atau pandangannya, ya, menghadap ke rumah orang lain. Dia harus menghadapkan badannya berpaling ke belakang atau ke samping. Agar apa? Agar dirinya terjaga dari segala aib atau segala aurat yang bisa saja tersingkap ketika si tuan rumah membuka pintunya. Ini adab, ini norma yang sangat dijaga dalam Islam. Jadi kalau ketok-ketok itu pintunya di sini, ngadepnya ke sana, ya. Atau setelah ketok-ketok Anda ada belakang sampai ketika dibukakan baru Anda, atau Anda bergeser tidak pas di pintu, ya. Itu juga adab. Di antara adab yang paling pangkal lagi nih hadirin, kalau bertamu sudah dipersilahkan masuk, sudah duduk, ya, dihidangkan makanan, Rasulullah melarang kita untuk mengambil makanan lebih dari satu, ya. Ayo silahkan dimakan kacang atau kurma, ya, atau apapun lah, kue ya, kue. Kalau kacang oke lah, lebih dari satu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa, ya. Kalau kemudian misalnya maksudnya lebih dari satu itu bukan berkali-kali, bukan ya, tapi ngambil langsung dua, tidak diperbolehkan. Karena itu menjadikan si tuan rumah dan tamu lain yang bersama dia itu bukan tidak dapat menjaga hatinya, ya. Islam itu sedetail itu untuk menjaga hati tuan rumah dan menjaga hati tamu yang lainnya. Ketika yang lain ngambil satu, jenengan ngambil dua, itu batinnya tamu yang lain iki ketoke keluhan iki, ya. Atau si tuan rumah akan berkata, lahap sekali ini tamu saya ini, ya. Gitu ya. Lah kayak gitu tuh hadirin. Ya. Sehingga kemudian hadirin dimuliakan Allah, tamu itu juga harus beradab. Tuan rumah juga punya kewajiban untuk memuliakan tamunya. Makanya saya tadi katakan bahwa memuliakan tamu itu hadirin yang dimuliakan Allah itu bukan perkara yang simpel dan mudah. Karena apa? Ada tamu-tamu yang tidak beradab tadi itu, ya. Misalnya kita ini punya banyak urusan, hajat dia sudah selesai, dia tidak segera pulang, ya. Nah, ini juga tidak baik ini, ya. Dan kita tetap diperintahkan untuk memuliakan masalahnya, ya. Ya, kan memuliakan ad-diyafatu salah satu ayyam, kata Rasulullah, memuliakan tamu itu 3 hari masalahnya. Nah ini belum ada 1 jam tapi tidak pulang-pulang orangnya. Sedangkan kita harus segera pergi, kita punya hajat kepentingan lain, gitu ya. Makanya ketika kita bertamu, jadilah tamu yang baik. Kalau memang Anda punya sebab datang ke tempat saudara kita, selesaikan sebabnya. Kalau sudah terpenuhi hajatnya, segera pulang, ya. Karena khawatir memberatkan saudara kita. Dan jangan banyak request, tamu kok banyak request, ya, ya. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan adab yang satu ini, ya. Jadi itu ujian bagi tuan rumah. Tamu itu ujian sekaligus kemuliaan, ya, kemuliaan. Sehingga Nabi kita Ibrahim juga dimuliakan Allah karena memuliakan tamu-tamunya, ya. Dibuatkan makanan. Nah ini juga dalil juga hadirin, ya. Kalau kita bertamu, yang keluar pertama kali bukan minuman tapi makanan. Main menu dulu, ya, menu utama dulu. Makanya kalimat ad-diyafatu salah satu ayyam, memuliakan tamu itu 3 hari, itu maksudnya 3 hari itu diservis dengan makanan yang utama, ya. Baru setelah 3 hari kalau dia tidak pulang-pulang ya, maksudnya memang dia ingin bertamu lama, ya, dan kita menerima itu, ya, maka sediakan makanan seperti makanan sehari-hari kita, paham ya? Biasanya kita makannya tahu tempe sambal gereh gitu, ya. 3 hari itu jangan tahu tempe sambal, keluarkan sebahagian uang kita untuk membeli lauk yang lebih enak. Sampai berapa? 3 hari. Kalau sudah 3 hari diusir, ya, kesuwen mas, ndang muliho gitu, ya. Ya, bukan diusir tapi apa? Tetap
dihormati, dimuliakan, karena tidak ada batasan pengusiran itu, tidak ada. Ya, batasan pengusiran tamu itu tidak ada, kaidah adabnya itu tidak ada. Ya, sehingga tetap dimuliakan, tapi dengan menu yang biasa dan ala kadarnya. Ya, nah ini Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kemudian hari dimuliakan Allah. Ayat ini juga menjadi satu dalil, kata Ibnu Katsir, wajibnya kita menjamu tamu-tamu yang sifatnya mereka adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, kemudian dia mau singgah sejenak, ya, istirahat dan lain sebagainya. Maka ini penting, ini jadi satu amalan unik yang bisa digarap oleh sebagian panjenengan yang misalnya punya rumahnya asetnya banyak, kemudian daripada nggak kepake gitu ya, memang sengaja beli rumah untuk nabung biar nanti tambah mahal untuk bekal anak-anak dan lain sebagainya. Bagus kalau kita ini belum digarap. Rumah tahfidz banyak, Adin, tapi rumah singgah masih sedikit. Dan ini rumah singgah atau mil, kalau dulu orang itu membuat, para khalifah itu membuatkan mil atau membuatkan rumah-rumah batu di tengah padang pasir, di tengah perjalanan, di tengah belantara, itu dalam rangka apa? Untuk rumah singgah para ibnu sabil. Dan itu pahalanya luar biasa. Apalagi yang singgah di situ adalah orang-orang taat. Orang-orang yang memang mampir atau lewat di kota kita dalam rangka perjalanannya perjalanan taat, perjalanan silaturahim, perjalanan tolabul ilmi, singgah ke rumah kita, itu masya Allah pahalanya semuanya untuk orang yang memberikan fasilitas itu. Ya. Kalau dana zakat saja salah satu mustahiknya kan ibnu sabil kan. Maka apabila kita punya sebahagian tempat untuk bisa kita akadkan ini rumah singgah untuk para ibnu sabil, ya tetap dikasih syarat. Syaratnya, kriterianya adalah muslim, menutup aurat misalnya begitu ya, orang yang taat, menjaga sholat dan sebagainya. Silahkan bisa singgah dan kemudian bisa tidur sejenak, beristirahat, mandi, sudah kita siapkan sabunnya, ya, makanan 3 kali sehari misalnya begitu ya. Ya, masya Allah, itu pahalanya besar sekali. Nah, ini amalan unik yang perlu digarap. Ya, rumah singgah, ya, rumah singgah. Dalilnya apa? Dalilnya ya cerita tentang Dhaifi Ibrahim ini, tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim ini, ya. Rumah singgah para pejalan atau para ibnu sabil, ya, orang-orang yang mengadakan perjalanan. Ya. Kemudian hadirin muliakan Allah, di antara faedah yang lainnya adalah Nabi Ibrahim di sini nanti akan kita dapati, ya, beliau melakukan amalan yang sangat unik dan sangat langka dilakukan oleh umumnya orang, yaitu apa? Menyembelihkan sapi di malam hari untuk tamu-tamu yang tidak dikenal. Ya, itu sesuatu yang langka, ya. Dan kata para ulama, kalau ada doa-doa, harapan, cita-cita kita belum terwujud, maka rayulah Allah dengan amalan-amalan yang unik. Amalan unik itu amalan yang pertama kali dilakukan sebelum orang lain melakukan. Atau kalau tidak pertama kali, amalan yang terbaik dilakukan dibandingkan orang-orang lain. Jadi unik itu bisa 3 kategorinya. Dia amalan yang pertama sebelum yang lain. Misalnya di sini nih kan kajiannya belum disiapin meja nih. Nah, Anda ambil amalan unik itu, saya belikan meja lah, ya. Misalnya kayak gitu, ya. Oh, sudah ada ya, cuma tidak dipakai. Ini misalnya, ya, misalnya. Terus saya belikan meja lah, karena belum ada meja. Mungkin Anda tidak semua meja Anda belikan. Anda hanya mampu beli 5 meja misalnya. Terus yang lainnya ternyata ngikut. Oh iya, meja ternyata manfaat ya untuk orang yang belajar. Akhirnya yang lain ikut. Nah, itu orang yang paling dapat banyak pahala karena dia menjadi pionir kebaikan, pelopor kebaikan pertama, orang pertama, ya. Atau yang terbaik, ya. Yang terbaik. Anda bisa incar ini juga, ya. Yang terbaik itu yang paling banyak, yang paling bagus kualitasnya, ya. Itu juga amalan unik, ya. Atau kalau tidak bisa yang pertama terbaik, yang paling beda. Cari amalan yang paling beda yang belum dilakukan oleh
orang lain. Dan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Sehingga yang tadinya para malaikat itu memang hanya diminta oleh Allah mampir ke rumahnya Ibrahim. Karena nanti di ayat lain atau di tempat surat yang lain dijelaskan, malaikat-malaikat ini sejatinya diutus Allah untuk mengazab kaum Lut kan. Kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Sodom dan kaum Gomorrah. Tapi ternyata apa? Disuruh mampir sama Allah ke rumahnya Nabi Ibrahim. Allah ingin melihat bagaimana perlakuan Ibrahim kepada tamu-tamunya. Ternyata Nabi Ibrahim menyambut mereka dengan penyambutan yang mulia, memuliakan mereka dengan baik, sampai kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya untuk memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, ya, tentang apa? Akan lahirnya seorang anak dari rahim istrinya, yaitu apa? Sarah. Ya, ini kisah tentang Nabi Ibrahim dan Siti atau Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah yang nanti akan melahirkan seorang anak bernama siapa? Bernama Ishak, ya. Jadi kalau Ismail itu putranya Hajar, ya. Ismail itu Nabi Ibrahim itu menikah pertama dengan Sarah, kemudian karena tidak kunjung memiliki putra, kemudian dipersilahkan istrinya untuk menikah dengan Hajar. Kemudian ternyata Hajar lebih dulu hamil. Maka untuk menjaga perasaannya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah ke Mekah, ya, karena menjaga hatinya Sarah. Kemudian sampai di Mekah, ya, nama anaknya dinamakan Ismail. Dari kata Isma' dan Il. Il itu artinya Tuhan, Isma' itu dengarkanlah. Tuhan dengarkanlah doa-doaku, ya. Kemudian dikabulkan sama Allah. Dikabulkan sama Allah tentang permintaan Nabi Ibrahim. Jadilah anak pertamanya Ismail. Adapun Ishak itu dari kata ilhaq, ya. Ketika Sarah menepuk-nepuk wajahnya tidak percaya itu, dia sambil tertawa, mana mungkin, aku ini sudah ajus, aku ini sudah akim, aku sudah tua, sudah menopause, nepuk-nepuk. Kemudian ketika kata sebab malaikat qalu kadzaliki qala rabbuk, demikianlah Rabbmu mengatakan kepada kami untuk menyampaikan kabar ini. Kemudian Sarah tadi tidak percaya, ya, tapi setelah dikasih tahu itu dia percaya karena dia menepuk-nepuk wajahnya sambil tertawa. Tertawa itu bahasa Arabnya dhohikat, ya, dhohikat. Ishak itu dari kata idhak, ya, tertawalah, ya, karena Ishak adalah anak yang membuat orang tuanya tertawa, ya. Nah, itu filosofi namanya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti itu, ya. Bedanya kalau Ishak itu disebut Allah dengan gulamin alim, kalau di surah As-Saff Allah sebutkan, di surah As-Saffat, ya, Allah sebutkan Ismail itu dengan nama gulamin halim. Bedanya alim sama halim apa? Kalau alim itu cerdas, kalau halim itu sabar dan santun. Makanya sifat itulah menurun kepada anak-anak keturunannya Ishak dan Ismail. Kalau Ishak itu memang sejak lahir cerdas, makanya nanti anak keturunannya cerdas semua, ya, termasuk Bani Israel yang walaupun mereka akhirnya banyak membangkang. Tapi kemudian Ismail itu anak yang disebut Allah bighulamin halim, fabasyarnahu bighulamin halim, ya. Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak yang halim, yang lurus, yang sabar, yang tabah. Makanya nanti anak keturunannya juga orang-orang yang sabar dan tabah. Siapa? Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ke-24, ya. Pada intinya hadirin dimuliakan Allah, ayat pertama di ayat 24 ini mengajarkan kita bahwa memuliakan tamu itu jadi satu amalan yang luar biasa. Kalau Allah mudahkan kita, lapangkan harta kita untuk memiliki rumah yang ada ruang tamunya, jadikan ini satu amalan istimewa, ya.
Tapi kalau Allah mungkin beri kita kecukupan sehingga mungkin rumah kita tidak terlalu besar ya untuk memuliakan tamu, maka jadilah tamu yang baik ya, agar orang lain bisa memuliakan kita dengan baik. Atau juga Nabi kita SAW juga tidak punya rumah yang proper untuk apa? Menyambut tamu. Makanya salah satu fungsi masjid itu adalah untuk menerima tamu. Ya, makanya ada ustuanah di samping Masjid Nabawi itu kan ada 3 tiang ya. Tiang pertama namanya ustuanah al-harth. Al-harth itu untuk berjaga ya. Al-hiras untuk berjaga malam. Jadi para sahabat biasa di situ. Kemudian ada ustuanah as-sarir. Habib biasanya rebahan di situ, di sisi masjid dekat rumahnya. Kemudian yang ketiga adalah tiang wufud. Tiang wufud itu biasa Nabi menerima tamu di situ ya. Jadi bahkan Nabi kita itu menerima tamu di masjid. Jadi bukan satu aib menerima tamu di masjid. Misalnya kita tidak siap menerima tamu di rumah, bilang saja kita ketemuan di masjid ya dekat rumah saya. Itu tidak ada masalah. Ya, karena memang ini untuk menyambut tamu-tamunya Allah. Di antara tamu-tamunya Allah definisinya adalah tamu-tamunya orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Boleh kita menyambut tamu itu di rumah Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin muliakan Allah, pada kalimat izdakhalu alaihi faqalu salama ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sunnah hukumnya mengucapkan salam bagi siapapun yang datang menemui orang lain ya. Kemudian dijawab sama Nabi Ibrahim, salamun alaikum atau salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam, keselamatan juga atas kalian orang-orang yang tidak kami kenal, gitu kan? Ya, jadi mengucapkan salam itu sunnah ya. Membalas ucapan salam itu wajib hukumnya. Ya, dan itu dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, dan itu sunnah sejak Nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam dan menjawab salam dalam riwayat-riwayat yang banyak disebutkan ya. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah di sini juga dijelaskan tentang adab dan kelembutan Nabi Ibrahim dalam berbicara. Salamun qaumun munkarun itu kan bagian dari rasa santunnya Nabi Ibrahim menjawab orang-orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Harusnya kalau tidak kenal kan tidak usah dibalas, tidak apa-apa. Tapi beliau tetap membalas dengan kalimat yang santun ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam riwayat Israiliyat disebutkan Nabi Ibrahim itu nabi yang tidak pernah bisa makan kalau sendirian. Jadi kalau makan itu mesti traktir orang. Itu sunnahnya Nabi Ibrahim ya. Artinya kalau makan itu tidak bisa kolu kalau nggak makan sama orang yang bersamanya ya. Jadi suka berbagi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya. Dan hadirin muliakan Allah, juga dalam ayat ini dijelaskan disyariatkannya kita mengetahui nama tamu hadirin ya. Disyariatkannya kita mengetahui nama tamu. Jadi kalimat salamun qaumun munkarun, keselamatan juga atas kalian kaum yang tidak dikenal, itu kata Imam As-Sa'di, Nabi Ibrahim pingin bertanya kepada tamunya, kalian ini siapa? Makanya kalimatnya apa? Bukan assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa kalian? Enggak gitu. Santunnya Nabi Ibrahim itu tetap menjawab salam dan menyapa mereka dengan kalimat qaumun munkarun, kalian keselamatan atas kalian orang yang belum aku kenal. Tapi secara tidak langsung Nabi Ibrahim sejatinya ingin bertanya, lah kalian ini siapa, namanya, dari mana gitu loh ya. Walaupun kemudian tamu-tamunya ini diam saja dan tidak menjawab. Baru ketahuan kalau malaikat setelah dihidangkan makanan manusia dan tidak dimakan. Setelah didekati ternyata kakinya tidak nyentuh tanah. Dalam riwayat-riwayat disebutkan begitu ya. Jadi yang kemudian ini akhirnya apa? Jadi dalil juga para ulama
bahwa Nabi Ibrahim itu ngajari kita, dan ini jadi syariat, bolehnya kita mengetahui nama orang dan tidak bolehnya kita membiarkan orang lain berinteraksi dengan kita tapi kita tidak tahu asal usulnya. Sudah ngobrol ngalor ngidul, tapi orang ini orang majhul, nggak tahu siapa namanya, kemudian dari mana, kok tiba-tiba nemui kita karena apa. Saya pernah kayak gitu hadirin, ya, pulang ngajian dari Gentan, tiba-tiba ada seorang laki-laki hadirin, tiba-tiba langsung sok kenal gitu. Oh Ustaz, alhamdulillah Ustaz, gimana kabarnya Ustaz, ya, terus ngajak ngobrol, nanya ini itu, kemudian sampai akhirnya saya minta nomornya orang ini, ya, ayo tukeran nomor, saya bilang gitu. Terus saya cek nomornya, ternyata Intel tadi, ya, Intel mau wawancarai saya, ya. Dia tidak kenal. Ketika saya tanya, dia ngakunya yang lain. Dia katanya saya penulis Ustadz begini, saya tertarik sama kisah antum ke Cina dan lain sebagainya, ya. Oh ternyata, ya kayak gini nih hadirin. Kalau kita kemudian kenal sama orang, akrab, kok ternyata apa? Tidak pernah tanya siapa namanya, asal usulnya dari mana, pekerjaannya apa. Nanti ada hal-hal yang buruk buat kita kalau kita tidak membatasi pembicaraan, gitu ya. Ya, jadi kenali dulu, dan itu masyru'iyah, ya. Masyru'iyah itu disyariatkan. Dalilnya apa ya? Dalilnya kalimat Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Gitu ya. Jadi boleh. Dan bahkan bisa sampai derajat wajib itu hadir. Tidak hanya sunnah tapi bisa sampai derajat wajib ketika itu bisa membahayakan diri kita. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, faedah tadabbur yang dapat kita ambil adalah para ulama juga bilang dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rumahnya Nabi Ibrahim adalah tempat singgah para tamu. Jadi kita boleh menjadikan rumah kita itu tempat singgah. Maksudnya gini, kalau Allah kasih kelebihan harta kita, kemudian Allah kasih rumah kita luas, boleh satu kamar di depan itu dibuatkan untuk kamar tamu. Hanya catatannya, adab sebagai tuan rumah, jangan mencampur antara kamar mandi tamu dengan kamar mandi orang rumah pribadi, ya. Itu adab, ya. Jadi kalau Anda punya ruang tamu, usahakan sekalian ada kamar mandinya. Jadi tamu tidak masuk ke kamar mandi pribadi kita. Kenapa Ustaz tidak boleh? Bukan soal boleh halal atau haram, tapi kalau ada tamu yang masuk ke rumah kita, berarti dia bisa mengakses semua isi rumah kita. Ya kalau rumahnya pas bersih, pas tertata semuanya, namanya rumah hadir. Rumah itu kan tempat tinggal. Tempat tinggal kan ya senyamannya orang yang tinggal. Ya, kita khawatir ada aurat tersingkap di situ, ada aib yang terbuka di situ. Sehingga kemudian orang kan beda-beda cara pandangnya, ya. Maka itu lebih baik ditutup pintunya, ditutup celahnya, kemudian diarahkan ke kamar mandi tamu, begitu ya. Nah, itu alangkah baiknya seperti itu. Ya, jadi selain membuat tempat ruangan singgah, ada kamar mandinya sekalian, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini sampai sini dulu hadirin tadabbur yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu? Baik, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oh iya, saya lupa hadirin, saya bawa sesuatu buat ibu-ibu semuanya. Pembatas buku, ya. Ini produknya Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid Akademi Al-Quran, pesantren kami yang di Klaten. Ini diproduksi oleh para santri dan kita jual semua hasilnya untuk operasional ma'had, ya. Ini bisa jadi teman baik kita, kita untuk membaca. Jadi ini pembatas buku, ada tulisannya khairu jalisin fiz zamani kitabun, sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Ya, semacam ini, ya.
kalau ibu-ibu berminat untuk mendapatkannya nanti di luar ya, ada petugas kami yang menyiapkan. Ini harga satunya 30.000 Ibu, dan semua hasilnya 100%. Sak modal-modalnya itu kembali kepada ma'had untuk operasional berjalannya proses belajar dan mengajar, pengkaderan dan pendidikan dai yang sedang kita langsungkan terus untuk memproduksi para dai dari masjid yang hanif, yang robbani ya, untuk kemudian bisa membumikan Islam dan Al-Quran di Indonesia khususnya ya, di Indonesia. Kita perlu membaca hasil riset terkini, 73% masyarakat muslim Indonesia belum bisa baca Al-Quran, 39, sekian persen masyarakat muslim Indonesia belum sholat 5 waktu ya. Ini PR kita bersama. Salah satu ikhtiarnya kami punya pabrik dai di Klaten yang alhamdulillah sekarang lulusannya sudah 135 orang yang sudah berkiprah di masyarakat, termasuk yang di masjid ini Ustadz Arya dan Ustadz Fatur ya, itu diantara dai-dai kami yang kemudian kita akan terus mencetak. Mulai tahun ini kuotanya kita naikkan jadi 30 orang, yang sebelumnya adalah 20 orang jadi 30 orang, dan semuanya beasiswa 100% ya. Mereka tinggal fokus belajar, fokus kita tempa jadi dai yang berakhlak, dai yang menjadi teladan, yang menguasai ilmu-ilmu syar'i dan menghafal Al-Quran, menjadi imam masjid yang bacaannya baik ya. Jadi jika ibu-ibu berkenan jamaah nanti bisa di luar, hanya 30.000 rupiah saja. Semoga jadi amal jariah panjenengan dan jadi motivasi jenengan untuk selalu bisa baca buku ya, dan akrab dengan ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.